Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya. Dengan nikmat karunia itu, maka kita gunakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan daripada ulama, kullu nikmatin la yataqarrabu ilaihi fahiya al-baliyah. Setiap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat tersebut tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi bencana. Oleh karenanya, bagi kita selaku orang beriman, marilah kita jadikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk melaksanakan perbuatan dosa dan juga maksiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar bersolawat dengan senandung yang merdu, tetapi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang penuh barokah ini, kami akan menyampaikan tausiah dengan judul menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mestinya harus merindukan yang namanya kebahagiaan dan kesenangan. Karena setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan dan kesenangan. Sebagai orang beriman, kita dikasih konsep oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa itu kebahagiaan dan kesenangan bagi orang yang beriman. Yaitu konsepnya adalah kita bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi jika kamu ingkar, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab Allah sangat pedih.
kita tahu salah seorang laki-laki soleh yang mana jiwa syukurnya luar biasa. Lisannya selalu menyebut Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada saya dan tidak memberikan kelebihan kepada yang lainnya. Mungkin dalam benak kita bertanya-tanya, apa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia sehingga setiap saat lisannya selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ternyata kalau kita lihat sejarahnya, beliau matanya buta, beliau tangannya buntung, sakit-sakitan, hidup di bawah tenda dan ditemani dengan seorang anak kecil. Tapi apakah menafikan bagi dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tetap dia melaksanakan perintah Allah. Tetap dia bersyukur kepada Allah. Bukti syukurnya adalah dia selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu siapa beliau? Abu Kilabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya nukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an wa takun ashqaran nas, yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadilah kamu orang yang qanaah, yang merasa puas. Kenapa? Karena dengan qanaah itu akan menjadikan kamu adalah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersikap qanaah, apa itu qanaah? Qanaah adalah menurut ulama ridha, menerima dengan ikhlas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun bentuknya. Kalau kita berbicara tentang qanaah, berarti kita berbicara tentang rizki. Kalau kita berbicara tentang rizki, berarti ada dua. Allah akan melapangkan rizkinya, Allah akan menyempitkan rizkinya. Apakah dengan rizki yang lapang Allah memuliakan dia? Ataukah dengan rizki yang sempit Allah menghinakan dia? Tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwasanya Allah telah memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, ketika Allah sempitkan rizkinya, dia menganggap bahwasanya Allah telah memuliakan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak begitu. Kenapa? Karena mulianya seseorang itu bukan karena banyaknya harta. Hinanya seseorang bukan karena sedikitnya harta. Mulianya seseorang karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hinanya seseorang karena dia berbuat dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Kurang apanya Abdurrahman bin Auf sampai beliau meninggalkan dagangannya dari belanja, terus beliau tinggalkan untuk qadaul hajah. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Ada orang yang lewat, dia mau membeli barang yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf posisinya yaitu sedang qadaul hajah. Dia tawar dengan harga yang tinggi. Tidak dijawab sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa beliau enggak jawab? Karena beliau berada di qadaul hajah.
ditawar lagi, tidak dijawab lagi. Dan saking takutnya Abdurrahman bin Auf dengan harga yang tinggi, akhirnya beliau hanya mengucapkan akhirnya dibayar dengan bayaran yang banyak. Itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rizki Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau saking kepengennya untuk menghabiskan hartanya, biar hartanya habis, biar jadi orang yang miskin. Kenapa beliau kepengen miskin? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu nanti akan masuk surga dengan cara pelan-pelan. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, miskinkan saya ya Allah. Beliau minta miskin, tapi apa nyatanya? Apakah hanya doa yang dia ucapkan? Tidak. Tapi beliau juga melaksanakan dengan cara bagaimana dia biar bisa miskin. Dengan cara apa? Membeli kurma busuk, dibeli. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dibeli lagi sama penduduk Yaman, utusan dari Yaman dengan harga 10 kali lipat dari harga yang telah dibeli Abdurrahman bin Auf. Ini contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kepada Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya. Ada lagi sahabat yang miskin. Saking miskinnya dan saking jelek rupanya beliau sehingga Allah jadikan dia dikecilkan sama orang lain. Siapa itu? Julaibib. Jadi saking dia jeleknya rupanya dan juga dia miskin, gak punya apa-apa, dikecilkan. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk kepada dia, ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia dalam akhir hayatnya mati dalam keadaan mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada akhir apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ridho binafsi, ridho terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap rizki, baik itu rizki yang lapang maupun yang sempit, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan rizki yang lapang, berarti tandanya dia harus syukur. Tapi kalau dia mendapatkan rizki yang sempit, dia harus sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gimana caranya agar bisa menumbuhkan sifat qanaah pada diri kita? Saya nukil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Unduru man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum. Lihatlah kalian ke bawah, lihatlah status kalian, lihat yang dari bawah, bukan lihat yang ke atas. Itu akan bisa menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah, hamba yang betul-betul mempunyai sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.